Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Aradana. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ulumul Quran. Dan materi yang pertama itu Rasam Al-Quran, materi kedua Ijaz Al-Quran, dan yang ketiga Jamu Al-Quran. Baiklah, kita langsung saja ke video pembahasannya. Check it out. Oke, baiklah, di sini kita akan membahas tentang Rasam Al-Quran. Rasam Al-Quran adalah tata cara atau sistem penulisan lapas-lapas Al-Quran yang digunakan dalam penulisan mushaf. Rasam yang digunakan hingga saat ini dikenal sebagai Rasam Utsmani, yaitu sistem penulisan yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan untuk menjaga keaslian dan keseragaman Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW, setiap kali wahyu turun, beliau memerintahkan para sahabat untuk menuliskannya. Ayat-ayat Al-Quran ditulis di berbagai media sederhana yang tersedia saat itu. Contohnya seperti pelepah kurma, batu tipis, tulang belikan unta, kulit hewan, dan potongan kayu. Selain ditulis, Al-Quran juga dihafalkan oleh para sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, ayat-ayat Al-Quran yang tersebar tersebut mulai dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan penyeragaman penulisan mushaf untuk menghindari perbedaan bacaan dari berbagai wilayah Islam. Mushaf yang disusun pada masa inilah yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani, dan sistem penulisannya disebut Rasam Utsmani. Selanjutnya itu Ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran adalah kemukjizatan Al-Quran yang menunjukkan bahwa manusia tidak mampu membuat sesuatu yang setara dengannya. Kemukjizatan ini menjadi bukti bahwa Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut bentuk-bentuk ijaz Al-Quran. Yang pertama itu ijaz lugawi atau bahasa, yang berarti keindahan dan keunikan bahasa Al-Quran. Yang kedua itu ijaz tasyri'i atau hukum, yang berarti hukum-hukum yang adil dan sesuai sepanjang zaman. Yang ketiga itu ijaz ilmi atau ilmiah, yang berarti isyarat ilmiah yang terbukti kebenarannya. Yang keempat itu ijaz ghaibi, yang berarti berita gaib atau informasi tentang hal-hal yang kita tidak tahu, yang berarti tidak diketahui oleh manusia dan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Selanjutnya kita ditemukan dengan Jamu Al-Quran. Jamu Al-Quran sendiri adalah proses pengumpulan dan penyusunan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf yang utuh untuk menjaga keaslian dan kelestariannya. Adapun tahapan Jamu Al-Quran itu ada 3 tahapan. Yang pertama masa Rasulullah SAW, yang kedua masa Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat masa Utsman bin Affan. Ayat-ayat Al-Quran ditulis dan dihafalkan oleh para sahabat, tetapi belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Itu pada masa Rasulullah SAW. Selanjutnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran mulai dikumpulkan dalam satu mushaf. Setelah banyak penghafal, Al-Quran gugur dalam perang Yamamah. Yang ketiga itu masa Utsman bin Affan, dilakukan penyeragaman mushaf Al-Quran untuk menghindari perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. Adapun peran Jamu Al-Quran itu, yang pertama menjaga kemurnian Al-Quran agar Al-Quran ini tetap asli tentang kemurniannya. Yang kedua itu mencegah hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat menyeragamkan mushaf bagi seluruh umat Islam. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya Muhammad Bayu Aradana. Cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.